Assalamualaikum Pak Gung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak, jadi kita sudah sampai pada tahap ketiga ini, dan di mana tahap pertama ada pra dan yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ini adalah pasca observasi. Baik Pak, kita sudah melewati 3 tahap, dan ini yang tahap terakhir, di mana di tahap terakhir ini ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak, ya, tentang observasi yang Bapak telah lakukan di tempoh hari yang lalu. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak tentang setelah melakukan observasi di dalam kelas? Alhamdulillah, perasaan saya pada saat melakukan observasi di kelas, saya sangat senang karena anak-anak juga pada saat saya memberikan observasi, dia sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari itu, yaitu materi pendidikan Pancasila dengan tema minta tolong. Baik Pak, jadi apa harapan Bapak terkait dengan percakapan kita ini? Harapan saya setelah percakapan ini, apa yang saya dapatkan, ya saya akan mengaplikasikan, saya akan memberikan sesuatu yang baru kepada siswa dalam memahami konsep-konsep yang telah diberikan pada tempoh hari. Ya baik Pak, jadi untuk selanjutnya kita bicara tentang pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas, ya. Jadi materi yang Bapak telah ajarkan pada waktu itu, kalau tidak salah, tentang pembelajaran Pancasila, ya Pak? Ya betul. Baik Pak, terkait dengan pembelajaran yang telah Bapak lakukan, hal menarik apa yang menurut Bapak yang sudah terlaksana di kelas Bapak? Hal yang sangat menarik pada saat melakukan observasi di kelas itu, anak-anak melakukan demonstrasi di depan kelas. Selain melakukan demonstrasi di kelas, memperlihatkan gambar-gambar visual, sehingga secara tidak langsung anak-anak sudah mulai memahami, sudah mulai memaknai apa yang mereka lihat, sehingga tidak terlalu jauh Bapak guru untuk menjelaskannya. Baik Pak, jadi dengan menampilkan media pembelajaran dalam bentuk visual, ya Pak? Ya. Baik Pak, apakah ada kendala atau hambatan yang Bapak alami pada saat pembelajaran di kelas Bapak yang telah Bapak lakukan? Tentunya yang namanya berhadapan dengan siswa itu karena memiliki karakter yang berbeda-beda, ya tentunya sedikit ada kendala. Ada yang sedikit tidak terlalu fokus pada sebuah pembelajaran karena terpengaruh dengan aktivitas dirinya sendiri di meja kelompoknya sendiri. Namun itu dapat teratasi karena saya akan selalu memperhatikan di setiap kelompok, sehingga mereka akan terfokus kembali ke penjelasan Pak gurunya. Oh ya, jadi yang hambatannya itu kurang konsentrasi pada pembelajaran, ya Pak? Baik Pak, jadi dari hambatan yang Bapak telah lakukan itu atau Bapak alami itu, apakah sudah ada solusinya Pak? Ya sudah ada. Setiap pembelajaran yang kami berikan, kami mengamati setiap siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda, maka saya akan memberikan dengan cara yang mereka inginkan. Karena setiap siswa itu memperoleh pembelajaran dan harus sesuai dengan karakternya. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan sehingga mereka tidak mampu menerima materi dengan baik. Baik Pak, jadi selanjutnya Pak, rencana atau planning seperti apa yang Bapak alami pada saat pembelajaran di kelas Bapak? Planning yang saya lakukan pada saat pembelajaran di kelas itu jauh sebelumnya. Saya sudah melakukan hal-hal yang akan menjadi terbaik pada saat diajarkan di depan kelas, misalnya menyiapkan alat peraga, menyiapkan tes-tes yang berupa kuis secara lisan ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa membuat anak-anak itu lebih fokus. Iya, baik Pak. Jadi sudah ada solusinya dari hambatan yang telah Bapak alami. Nah, apa
yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan yang Bapak rencanakan itu? Yang menjadi tolak ukur bagi saya tentunya ada beberapa hal, dengan menyiapkan rubrik penilaian, menyiapkan tes tertulis, dan penilaian secara mandiri, yaitu karakter dalam sikap sehari-hari. Itu tertulis dalam penilaian guru itu secara pribadi tanpa diketahui oleh siswa itu sendiri. Wah, luar biasa sekali ya Pak rencana Bapak. Kira-kira Pak, ada rentang waktu antara yang ditargetkan dari rencana yang Bapak telah rencanakan? Saya memiliki rentang waktu ya jangka pendek, karena kalau terlalu jauh akan sangat sulit untuk diketahui setiap siswa. Jadi rentang waktu antara 1 minggu maupun 2 minggu. Setelah itu saya observasi kembali sejak melakukan penelitian, dan saya sebagai gurunya mendapatkan hasil untuk menentukan bahwa si anak ini sudah melakukan perubahan yang berbeda dari perilaku sebelumnya. Ya, jadi tentang jangka pendek yang dilakukan ya Pak. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam hal tersebut Pak, dalam perencanaan itu? Ya, tentunya yang terlibat dalam perencanaan itu antar teman, guru maupun rekan sejawat. Kami meminta kepada orang-orang tertentu untuk mengawasi semua, supaya saya dapat mengambil sampel, mengambil perilaku baik ataupun yang negatif. Baik Pak, jadi banyak sekali ya dukungan, misalnya orang-orang yang terlibat dalam rencana yang Bapak telah lakukan. Baik Pak, demi terwujudnya rencana Bapak, kira-kira Bapak butuh dukungan dari siapa saja sehingga apa yang direncanakan itu akan lebih mudah Pak? Ya, tentunya untuk merencanakan sesuatu yang kita inginkan untuk keberhasilan peserta didik itu tentunya ingin mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua siswa, karena orang tua siswa itu sangat mendukung dalam peningkatan pembelajaran di sekolah, karena dengan adanya dukungan tentunya orang tua siswa bisa memberikan sumbangsi ataupun saran ataupun material sedikit sehingga pembelajaran bisa terpenuhi. Oh iya Pak, jadi dukungan itu yang paling utama dari keterlibatan orang tua siswa itu sendiri Pak ya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, apakah dari tujuan awal yang kita lakukan Pak, apakah ada titik terang yang sudah Bapak dapatkan dari hambatan yang Bapak telah alami atau yang telah Bapak rencanakan ini? Ya, saya sudah mendapatkan titik terang dalam hambatan yang saya alami dengan adanya dukungan juga dari teman-teman yang sudah duluan mendapatkan materi pembelajaran itu. Saya mengambil di situ pembelajaran, dan juga dari kepala sekolah dengan berbagai fasilitas. Karena dengan fasilitas yang ada, Bapak Guru bisa melakukan hal-hal yang lebih mudah untuk tercapaian tujuan pembelajaran terhadap peserta didik. Ya, luar biasa sekali Pak. Jadi yang intinya di sini saling berkolaborasi. Ya, betul sekali. Dengan dukungan fasilitas sekolah juga harus yang mendukung dia keberhasilan rencana yang telah Bapak akan yang telah Bapak lakukan. Baik Pak, jadi mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga kita bisa bersua kembali untuk membicarakan hal-hal yang lebih penting lagi daripada proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.